Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja. Di sini saya akan melaksanakan atau mengerjakan ulangan akhir semester ulum dari mata kuliah Ulumul Quran, dosen pengampu Bapak Dr. Ahmad Alim LCMA. Selanjutnya, perkenalkan, saya Siti Melisa dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menerangkan beberapa poin yang terdiri dari 8 poin, yaitu 1. Qiraatus sab'ah, 2. Perintah dan larangan dalam Al-Quran, 3. Sejarah tafsir, 4. Metodologi tafsir Al-Quran, 5. Tafsir Maqasyidi, 6. Iltifsari tafsir 1, 7. Iltifsari tafsir 2, 8. Hukum terjemah Al-Quran. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menerangkan poin pertama, yaitu qiraah sab'ah. Qiraah sab'ah adalah peristiwa Al-Quran terjadinya beberapa dalam masalah qiraah atau membaca Al-Quran. Para sahabat belajar langsung kepada Rasulullah SAW. Pada saat itu, para sahabat itu langsung berhadap kepada Rasulullah SAW untuk menanyakan bahwa Al-Quran ini bagaimana cara membacanya, qiraah sab'ahnya, karena karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu langsung menurunkan kepada Rasulullah SAW melalui malaikat. Nah, jadi para sahabat itu langsung ke Rasulullah SAW. Ada 2 orang sahabat yang sedang berdebat, yakni Syed Umar bin Khattab dan Hisham radhiyallahu anhu. Ketika berlangsungnya perdebatan, datanglah Rasulullah SAW untuk membenarkan bahwa terjadinya perdebatan yaitu tentang qiraah sab'ah. Nah, di situ Rasulullah langsung membenarkan keduanya. Syed Utsman bin Affan ketika 35 Hijriah pada zaman negeri Asmani Azerbaijani sudah di bawah kekuasaan Islam. Ternyata ada daerah baru yang buka oleh di kekuasaan Khalifah Utsman. Ini penduduknya bacaan Qurannya itu bermacam-macam. Setiap penduduk mempunyai bacaan tersendiri, ingin yang paling benar. Jadi setiap orang tuh, saya yang paling benar, kamu salah, saya yang paling benar, kamu salah. Jadi seperti itu. Pendapat Hudzaif bin Yaman melihat peristiwa ini langsung melaporkan atau menghadap kepada Syed Utsman bin Affan. Dan disitulah Syed Utsman bin Affan bergegas untuk menyatukan semua riwayatnya menjadi satu mushaf yang disebut dengan Mushaf Utsmani. Nah, tetapi isinya bukan hanya perdebatan yang tadi di satu daerah, tetapi di Mushaf Utsmani juga sudah disatukan dengan riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW. Poin selanjutnya yaitu tentang perintah dan larangan dalam Al-Quran. Nah, perintah dan larangan Al-Quran adalah hakikat perintahnya dan larangan dalam Al-Quran. Ini pembahasannya tentang bagaimana setiap lafaz-lafaz, ayat-ayat, surat-surat yang mempunyai sasaran inti, baik itu tentang negatif ataupun positif. Nah, yang pertama yaitu al-amru. Al-amru artinya perintah yang dilaksanakan. Hukum asalnya adalah patuh, berilmu, dan beramal. Tidak ada pisahan asal hukum wajib. Jadi contohnya sholat itu sudah diperintahkan dalam Al-Quran bahwa sholat itu wajib. Nah, itu perintah yang harus kita laksanakan, wajib. Dan ada juga nahyu artinya perintah yang ditinggalkan. Jadi perintah yang harus ditinggalkan sama kita. Misalkan penjelasannya dulu teman-teman, maaf. Apa yang aku cegah, aku larang, maka jauhilah. Itu yang pembahasan dari surat Al-Hasyr ayat 7. Tujuannya untuk fitrah manusia terjaga. Jadi contohnya Allah melarang
kita untuk meminum khamar. Karena apa? Karena itu bisa merusak fitrah kita, tubuh kita. Maka di situ Allah melarang kita untuk meminum khamar, teman-teman. Baik, selanjutnya yaitu yang poin ketiga, sejarah tafsir. Jadi, Al-Quran perlu ditafsirkan karena al-kashbu yang artinya membuka sesuatu yang artinya tersembunyi. Bahwasanya ilmu yubhasu ayyabqiya yatil mutqi al-faidil Quran, yang artinya ilmu yang membahas tata cara kita melafalkan secara terkuat tekstual. Al-Quran juga berkaitan dengan hukum dan makna atau hikmah-hikmah. Jadi di setiap lafaz Al-Quran itu mempunyai makna tersendiri, mempunyai hikmah tersendiri, mempunyai hukumnya tersendiri. Adanya Al-Quran itu, bahwa Allah menurunkan ayat Al-Quran itu untuk permasalahan-permasalahan hidup kita, mempunyai makna tersendiri. Selanjutnya yaitu metodologi tafsir Al-Quran. Jadi Al-Quran adalah kitab suci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, bukan produk budaya, tetapi Al-Quran mempunyai keunikan tersendiri. Misalkan dari segi material, di situ dijelaskan bahwa Nabi Musa telah membelah lautan. Contohnya juga ada lagi Nabi Isa, dan juga ada contohnya Nabi Ibrahim yang sudah dibakar tetapi badannya masih aman, masih utuh ya teman-teman. Dan selanjutnya poin abadi. Abadi itu yaitu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan abadi selamanya. Dan juga selanjutnya yaitu poin universal yang dijelaskan di surat Al-Baqarah ayat 269. Selanjutnya yaitu fungsi Al-Quran. Apa aja sih fungsi Al-Quran? Di antaranya petunjuk bagi umat Islam. Nah, di dalam Al-Quran itu kita ada di dalam kitab suci Al-Quran itu semuanya pedoman bagi umat Islam. Semuanya sudah diratakan, dirapikan, disusun sebaik mungkin, dan kehidupan kita, pedoman hidup kita semuanya sudah ditunjukkan di kitab suci Al-Quran. Jadi sudah tidak aneh kalau misalnya umat Islam itu punya masalah, punya segalanya, petunjuknya, kehidupannya, semuanya yang ada terjadi di dunia ini ataupun untuk bekal di akhirat nanti, bahwasannya fungsi Al-Quran itu petunjuk bagi umat muslim. Yang kedua yaitu dijelaskan di Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Di situ dijelaskan bahwa fungsi Al-Quran selanjutnya itu perbedaan antara tafsir dan ta'wil. Yakni tafsir menurut bahasa diambil dari kata yang berarti penjelasan dan keterangan. Selanjutnya ilmu yang bertujuan untuk mengetahui atau memahami maksud firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam Al-Quran dengan sebatas kemampuan manusia. Baik, selanjutnya tafsir dan macamnya. 1. Tafsir bil matsur, yaitu bersumber dari Al-Quran, hadis Nabi, perkataan sahabat dan tabi'in. Kedua, tafsir bil al-ra'yi, ijtihad, berlandasan ijtihad akal manusia terbagi 2, yaitu mamdudah yaitu terpuji dan mamdum yaitu tercela. Dilihat dari segi mahraj, para musafir terbagi 4, yaitu pertama tafsir al-tahlili, yaitu yang kedua ada tafsir ijmali, yang ketiga ada tafsir al-maudu, yang keempat tafsir al-muqarrin atau perbandingan. Syarat-syarat menafsirkan Al-Quran: pertama dari segi akidahnya yang benar, yang kedua ikhlas, dalam hati yang ikhlas, yang ketiga memulai menafsirkan dari Al-Quran, as-sunnah, tabi'in, yang keempat menguasai Arab dan cabangnya, yang kelima cermat dan hati-hati, dan keenam berkelakuan baik, yang ketujuh mengamalkan ilmu.
Selanjutnya tafsir Maqasyidi, yaitu mengambil syariah sebagai asas membaca segala sewaktu yang muncul ke permukaan hal-hal yang kontemporer. Di sini saya akan menjelaskan dari segi makna, yaitu istiqomatul ta'rik, yakni berada di jalan yang lurus. Yang kedua al-wasit, yaitu bainat torfaini, maksud di antara dua kubu yang ekstrim dan yang tidak ekstrim. Yang ketiga istimad, yaitu sandaran. Yang keempat yaitu iltidom, artinya yang kencang. Yang kelima ada tawajud, artinya keinginan yang mengarah. Dan selanjutnya yang terakhir tolabusyah, yaitu upaya mencuci atau menetapkan sesuatu. Baik, selanjutnya yaitu iltibsari tafsir. Pentingnya kita mendeteksi adanya infiltrasi dalam penafsiran Al-Quran, yakni perang pemikiran bisa kita lihat dari pemikiran. Banyaknya sarjana-sarjana berat yang mempelajari Islam yang bertujuan bukan masuk Islam, melainkan mereka ingin mencari celah-celah kelemahan Islam. Selanjutnya Ghazwul Fikri, yaitu perang pemikiran. Yang selanjutnya kolonialisme, yaitu biasanya masuk penjajahan ekonomi, politik, bersumber dari misionari. Gerakan desa klarisasi Al-Quran adalah ada 3 poin, yaitu gerakan-gerakan pemikiran kelompok liberal yang mencoba meriblasisasikan Al-Quran. Gerakan itu terjadi kekuasaan dalam pemikiran. Yang kedua, mereka meracuni umat Islam melalui metodologi tafsir dengan melakukan dokumentasi konsep wahyu dalam Islam, dan mereka menawarkan pendekatan penafsiran baru seperti metode hermeneutika dalam penafsiran, yang padahal metode hermeneutika itu sebenarnya metode penafsiran untuk Bible yang dilakukan pendeta mereka. Diambil untuk merusak menafsirkan Al-Quran. Yang ketiga, merusak dari sisi akidah Islamiyah dengan mengusap paham-pahaman sekularisme agama, pluralisme agama, dan juga pemikiran dari sisi akidah untuk lainnya, yakni dan intinya syubhat deseklarisa, dan mereka datang melalui dunia pemikiran, tujuannya untuk merusak Islam dari dalam. Iltibsari tafsir 2, yakni masalah-masalah infiltrasi atau kontaminasi dalam penafsiran Al-Quran. Al-Quran selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik secara teks ataupun penafsiran. Al-Quran tidak lagi diragukan sedikit pun, karena Al-Quran itu benar-benar perkataan atau Allah berfirman melalui Al-Quran untuk petunjuk bagi umat Islam. Baik, selanjutnya 3 aspek penting dalam pemikiran umat Islam. 1. Syariat Islam, yakni perubahan metodologi ijtihad. Kedua, infiltrasi, yaitu konstruksi konsep wahyu dan Islam dengan metode orientalasi dalam menafsirkan Al-Quran. Yang ketiga, merusak akidah Islam dengan menyebut atau paham-pahaman pluralisme, liberalisme, sekularisme. Sumber tafsir budaya Islam dari Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran dengan as-sunnah, tafsir Al-Quran dengan para sahabat, menafsirkan dengan perkataan tabi'in, menafsirkan Al-Quran dengan pendekatan berbahasa Arab, dan menafsirkan Al-Quran dengan ijtihad. Baik, selanjutnya yaitu poin terakhir, hukum terjemah Al-Quran, yakni bahasa at-tarjamah artinya memiliki makna terjemah yang berarti dari bahasa Arab. Makna tafsir dari Nabi Muhammad SAW kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu
adalah sebaik-baiknya penerjemah. Artinya, Ibnu Abbas adalah memiliki keahlian khusus dalam permasalahan Al-Quran, yaitu memudahkan dari suatu bahasa ke bahasa lain. Ibnu Abbas dikenal dengan penafsiran yang terbaik. Dan hukum terjemah ini yaitu tujuannya Al-Quran ini untuk mendunia. Jadi adanya terjemahan Al-Quran ini dari berbagai macam daerah agar bisa paham bahwa Al-Quran ini menjelaskan tentang pedoman hidup bagi umat muslim di dunia ini. Syarat-syarat penerjemah tidak sembarangan, yaitu ada 4 poin. Yang satu, dia harus beragama Islam. Jika dia bukan beragama Islam, bagaimana dia tahu bahwa asal usul dari Nabi Adam sampai adanya kita itu pasti dia takutnya salah mengartikan. Jadi harus beragama Islam. Yang kedua, adil dan percaya. Yang penerjemah itu dia harus memiliki sifat adil dan terpercaya, bahwa dia itu di dunia itu harus adil, tidak hanya untuk dunia saja, tidak hanya untuk akhirat saja, tapi penerjemah tersebut harus adil, benar-benar adil. Yang ketiga, berbahasa Arab. Penerjemah tersebut harus paham bahwa bahasa Arab. Jika penerjemah tidak bisa bahasa Arab, maka bagaimana untuk bisa menerjemahkan Al-Quran jika dia tidak bisa berbahasa Arab? Yang keempat, adab. Bahwasanya adab itu ada di atas ilmu, bahwasanya adab itu penting sekali dalam bidang ini ya teman-teman. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada lebihnya itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika kurangnya itu dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.